Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang metode. Metode adalah fungsi berdasarkan yang ada di dalam kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman punya fungsi di dalam sebuah kelas, maka dia adalah metode. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi di dalam kelas. Yang pertama, di dalam pembuatan kelasnya. Yang kedua, di luar kelasnya. Jadi meskipun kita bikin di luar kelas, untuk definisinya, tetap kita bisa jadikan fungsi tersebut sebagai metode dari sebuah kelas. Sebagai contoh di sini ada fungsi, ada metode namanya adalah myMethod. Kelas myClass, kemudian public. Jadi kita ingin kasih akses ke myMethod ini sebagai public. Nah, kemudian untuk mengakses fungsinya itu ya sama kayak mengakses properti atribut gitu. Jadi menggunakan syntax dot kayak gini. Beri objeknya. Jadi teman-teman bikin objeknya dulu my class, misalkan my object, kemudian my object dot my method. Ini tentunya bebas ya untuk bikin objek. Ini sama kayak kita bikin variabel. Jadi nama variabel atau itu nama objek ya bebas aja. Yang penting jelas dia kelasnya ada gitu. Misalkan di sini kelasnya adalah my class ya, berarti kita rujuk ke my class. Sama kayak bikin variabel. Nah, untuk mendefinisikan fungsi di luar kelas, kita harus mendeklarasikannya itu di dalam kelasnya dulu. Kemudian di luar kelasnya itu, kita bikin lagi, kita deklarasikan dulu di dalam kelas. Kemudian boleh kita buat definisinya atau isinya atau pembuatannya di luar kelas. Kayak gini. Tapi ada beda. Kalau langsung di dalam kelas kan kita langsung bikinnya itu nama fungsi, kemudian kurung, kurung kurawal, dan konten dari fungsinya. Sedangkan kalau untuk yang definisinya di luar kelas, kita cukup deklarasikan tipe dan nama fungsinya di dalam kelas, kayak gini public void my method. Sedangkan di luarnya, kita panggil beserta nama kelasnya. Jadi nama kelasnya dulu, kemudian titik dua, sorry, eh, ya betul titik dua, atau kolon dua kali, kemudian diikuti dengan nama metodenya, my method kurung kurung awal. Cuman dari segi sintak ini agak ada penambahan ya, jadi ada penambahan my class kayak gini, terus ada yang apa disebutnya duplikat gitu, duplikat nama metode di sini my method, di sini my method lagi. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman pengen lebih singkat di pembuatan kelasnya, gini kan lebih singkat gitu. Cuma nanti teman-teman um, harus ingat-ingat bahwa jangan lupa kita harus definisikan, karena kan ini cuma deklarasi, kita belum punya isinya. Jadi kita harus definisikan di sini. Ini yang kalau bentuknya di outside atau di luar dari kelas pembuatannya. Oke, terus ada parameter di metode itu juga, karena kan teman-teman udah belajar tentang function, ini jadi kayak benar-benar function itu sendiri gitu. Dia juga bisa punya parameter. Nah, kalau misalkan teman-teman bikinnya itu di dalam kelas definisinya, ya berarti tinggal bikin aja langsung integer speed, terus ada parameter integer max speed, kurung kurawal, kayak gitu, sama kayak di awal. Kayak gini. Kalau untuk yang didefinisi di dalam kelas, ya teman-teman nggak usah dikasih pakai titik koma di akhirnya untuk pembuatan metode. Tapi kalau bikin definisinya itu di luar kelas, artinya kita cuma deklarasi aja di dalam kelasnya, ya harus dikasih titik koma di akhirnya. Kayak gitu. Integer speed, ada parameter, titik koma. Terus untuk bikin definisi di luar kelasnya, akses nama kelasnya, kemudian kolon dua kali, nama fungsi,
dan samakan parameternya, baru kontennya setelah kurung kurawal. Cara aksesnya sama aja, tinggal nama objek, kemudian dot, dan nama method, tinggal dipanggil. Coba kita yang pakai di sini, copy. Oke, kita coba tes. Ada kelas car, deklarasi speed, integer max speed, kemudian car speed, dan return max speed 200. Car objek, my object dot speed 200. Kemudian return 0 untuk nge-stop fungsi main. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung di dalam kelasnya, ya ini tinggal copy aja yang kurung kurawalnya. 4, ini kita hapus, kurung kurawal, titik komanya hapus, paste, ya udah, kayak gini. Nah, kita running, sama aja, gitu. Teman-teman tinggal pilih mau definisi di dalam kelas untuk metodenya atau di luar kelas. Itu aja mungkin tentang metode di sebuah kelas. Sampai ketemu lagi di next video.